Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala la haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli wa sallim wa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berfakta rahmatnya dari masing-masing yang mengenal di sore hari ini sudah menjadi selesai kali 16 kami sama-sama belajar dalam satu program yaitu QLM, Quality Life Management, melalui radio CIC FM 107.7 Jakarta Islamic Center. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman, di yaumil kiamah nanti, kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mitra yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kita akan belajar bersama-sama. Dan alhamdulillah di sore hari ini, tepatnya di 13 Februari, di hari Kamis, silaturahim kita adalah yang ke-159. Artinya QLM sudah mengudara sampai 159 tema yang insya Allah semuanya merupakan pembelajaran bagi kita agar kita benar-benar ke depan memiliki kualitas kehidupan yang lebih dibandingkan saat sekarang. Dan pada sore hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat luar biasa juga. Temanya adalah kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Jadi kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Artinya bahwa kita sudah yakin kita ini orang luar biasa. Kita sudah yakin bahwa kita bisa karena kita luar biasa. Nah, ini satu hal yang mestinya dijadikan satu moto bagi kehidupan kita. Kita bukan merupakan sosok yang kerdil, bukan merupakan sosok yang tidak hebat, namun ternyata kita adalah luar biasa. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama nantinya bagaimana menjadi orang yang paling tidak unggul dibandingkan yang lain. Dengan kata unggul itu sendiri, kita jadikan satu dasar pembelajaran kita. Mitra, mengapa kita mengatakan bahwa kita luar biasa? Sering rasanya saya di sini mengatakan bahwa kita memiliki kapasitas otak yang sangat luar biasa. Yaitu otak manusia betul rata-rata kalau dipecah kemudian ditimbang hanya 1,5 kilogram. Namun kapasitasnya sungguh sangat luar biasa sekali. Perjalanan bumi sampai ke bulan 14 kali pulang pergi, dan sekali jalan 280.000 kilometer. Dikali 14, dikali 2. Ini yang seharusnya kita memahami betul bahwa kita memiliki kapasitas pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Nah, hari ini mitra, kita yakin, kita tahu bahwa menurut para pengamat, bahwa dunia ini sekarang ini sudah memiliki hampir 11 miliar penduduk. Namun ironisnya, perbedaan antara orang yang sukses luar biasa dengan yang belum sukses itu sangat besar sekali. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini kita harus bisa memahami betul supaya kita menjadi orang yang termasuk orang yang sukses besar itu. Kita lihat perkembangan penduduk begitu cepatnya. Namun mungkin peluang pekerjaan yang kita dapatkan tidak sebanding dengan perkembangan penduduk yang saat ini sudah sangat banyak sekali. Hal yang pertama yang bisa menjadikan kita bersaing atau berkompetisi adalah kita harus betul-betul menjadi orang yang unggul dalam segala halnya. Kita bisa, mitra, kita bisa menjadi unggul sekali karena di awal tadi saya mengatakan bahwa kita ini orang luar biasa sekali. Kata unggul itulah yang nantinya dijadikan satu dasar kita untuk bisa bersama-sama introspeksi diri, evaluasi diri bahwa kita ternyata orang luar biasa.
kita ternyata orang hebat. Di dalam kata unggul itu, mitra, supaya kita bisa menjadi unggul, maka ingat-ingatlah huruf per hurufnya dari kata unggul itu tersebut. Karena di dalamnya mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Dan jika kita mau mempelajarinya, maka tidak ada kata mengatakan impossible, tidak mungkin. Yang ada adalah kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Dulu kita pernah mengatakan bahwa kita punya 3 O. Di antaranya adalah ada open mind, open possibilities, dan open opportunity. Open mind, ternyata kita mesti menjadi orang yang terbuka. Karena kita luar biasa. Kita mampu menyerap dari siapapun, dari manapun, ilmu-ilmu baru yang akan kita bawa bekal kehidupan kita ke depan yang lebih hebat lagi. Kemudian open possibilities, kita yakin bahwa ke depannya, di depannya ada kemungkinan yang bisa terjadi pada diri kita. Nah, lalu open opportunities, kita yakin bahwa kita memiliki keuntungan-keuntungan besar yang mungkin saja terjadi pada diri kita. 3 O itulah yang pernah kita sharekan dan mestinya dijadikan satu pengalaman kehidupan kita dan dijadikan satu tumpuan bahwa kita ke depan masih memiliki harapan yang besar dibandingkan saat ini. Mitra, ketika tadi saya mengatakan bahwa kita mestinya menjadi orang yang memiliki keunggulan dalam pribadi kita, maka hari ini kita mencoba mengupas satu persatu kata unggul itu sendiri. Sehingga nantinya di akhir atau di ending, atau paling tidak kita akan membawa kehidupan kita lebih dibandingkan saat ini dengan kata unggul tersebut. Nah, sayang sekali mitra, jika kita ini yang begitu hebatnya, yang punya otak begitu cerdasnya, yang punya kapasitas otak begitu hebatnya, namun dalam kehidupan sehari-harinya kita hanya biasa saja, bukan luar biasa. Lalu pertanyaannya, salah siapakah kalau seperti ini? Nah, ini harus menjadikan perundungan kita sehingga kita akan menjadi orang yang luar biasa. Toh orang asing sudah mengatakan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Apapun yang kita pikirkan akan jadi kenyataan. Nah, ini hebatnya. Permasalahannya adalah kita tidak mau berpikir yang lebih dibandingkan orang-orang mungkin yang sudah sukses di sana. Mitra, ketika kita melihat orang sukses, janganlah melihat yang sekarang ini, memiliki itu. Namun yang kita lihat adalah bagaimana perjuangannya. Orang bijak mengatakan, kalau Anda ingin sukses seperti apa yang Anda lihat, seperti apa yang Anda tonton terhadap orang sukses, ya fotokopi saja. Bagaimana cara mereka menjadi sukses besar seperti saat ini. Ini orang bijak mengatakan seperti itu. Jadi kita akan ATM lah, mungkin akan amati, akan tiru, kemudian akan modifikasi apa yang mereka kerjakan, kemudian kita ingin yang seperti itu. Yang keduanya, kata orang pintar mengatakan bahwa menjadi hebat luar biasa itu harus melalui satu proses. Kita ikut dulu, kita terjun dulu, kita ingin belajar dulu dari orang yang mungkin hari ini sukses. Jadi kan mentor orang itu untuk kita. Namun betul bahwa perbedaannya adalah di waktu. Kalau orang yang mengkopi mungkin langsung bisa jadi instan gitu. Namun kalau kita melalui proses mungkin perlu waktu yang agak lama. Nah ini salah satunya. Hari ini kita juga memahami mitra. Ada istilah yang hari ini bisa menang, dia akan hidup. Namun yang kalah akan mati. Itu yang orang biasa menyebutnya adalah dengan zero-sum game. Atau hal ini sudah mungkin di kota-kota besar itu sudah sangat kelihatan sekali. Karena di sana adalah orang-orang menang itu mengakumulasi kemenangannya, kemudian menjadikan dirinya sangat besar sekali dan sulit akan tertandingi dengan orang yang lain. Nah, cara kita bisa menandingi dengan cara apa ya? Kita mesti unggul. Tidak ada cara lain kecuali itu. Kita mesti menjadi orang yang berprestasi. Tidak ada cara lain yang untuk bisa menandingi orang-orang seperti itu. Nah, di dalam unggul sendiri, mitra, yang pertama adalah huruf U. Ini saya sudah sharekan yang seperti ini. Ini adalah upgrade our mindset anytime. Upgrade our mindset anytime. Kita semestinya mampu mengupgrade, memperbarui cara pikir kita agar kita tidak ketinggalan zaman. Siapapun hari ini yang tidak mau upgrading mindsetnya bisa jadi menjadi orang yang terbelakang. Dan ketika hal itu terjadi pada diri kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Bayangkan hari ini mitra, kalau orang sudah katakanlah sudah semua menggunakan wifi, internet, kemudian
Android untuk segala halnya, lalu kita tidak bisa adaptasi dengan yang seperti itu, lalu kita tidak mengikuti dengan yang seperti itu, mungkin kita akan ketinggalan sangat jauh sekali di belakang. Oleh karena itu, upgrading our mindset anytime adalah sebuah kebutuhan. Mengupgrade atau memperbaiki cara pandang kita, apapun bentuknya, adalah sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, tentu bagi orang-orang yang berpikir, itu selalu mengikuti, selalu beradaptasi. Nah, di sini ada istilah bahwa kita tidak bisa hanya diam diri. Kita tidak bisa hanya mengatakan ini loh sudah cukup. Tidak bisa sama sekali. Bahkan bisa jadi 5 tahun ke depan itu sudah sangat berbeda sekali dengan apa yang kita miliki saat ini. Ini upgrading. Upgrading our mindset adalah sebuah hal yang saat ini merupakan kebutuhan yang harus juga mungkin ya kita ikuti. Mengupgrade cara berpikir, mengupgrade cara pandang kita, sehingga kita akan menjadi orang yang terus mengikuti perkembangan zaman, adalah salah satu bagaimana kita menjadi orang yang unggul. Ya, bolehlah kita mungkin umur sudah tua, namun cara berpikirnya ya tidak seperti orang lama, seperti orang dulu gitu, seperti orang yang sudah sekian puluh tahun belakang gitu. Cara berpikirnya tetap mengikuti cara-cara orang berpikir saat ini. Oleh karena itu, sungguh bahwa menjadi pribadi yang selalu mengikuti zaman adalah sebuah keuntungan tersendiri. Jadi kita itu mesti fleksibel banget, mesti kayak per itu. Jadi kalau kita tekan juga bisa, kalau dibiarkan juga bisa, loncat kemanapun juga bisa gitu. Jadi mesti seperti itu, tidak bisa tidak. Kita harus mengikuti, tidak bisa mengatakan tidak bisa menentang tidak, karena memang seperti itu arus zamannya. Di zaman IT yang saat ini, yang begitu cepatnya perkembangan pertumbuhan untuk segala halnya, ya kita mau tidak mau harus belajar, harus mengikuti. Nah nanti di huruf kedua kita akan mengatakan yang seperti itu. Upgrading our mindset merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Dan satu hal, mitra, kita harus menulis bersama tentang tulisan upgrading our mindset. Mengupgrade pikiran kita, sudut pandang kita, cara kita berpikir terhadap apapun, terhadap situasi kondisi apapun, terhadap lini kehidupan apapun. Jadi semua harus kita upgrade, semua harus kita buka, semua harus kita ikuti, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang tertinggal. Nah, yang kedua, mitra, di dalam unggul tadi adalah ada never too old to study. Never too old to study. Ternyata kita harus paham bahwa tidak ada kata tua untuk belajar. Bahkan hikmah mengatakan, siapapun dia yang saat ini terus belajar, maka ia akan terus muda, sekalipun umurnya sudah tua. Namun, bagi mereka yang hari ini berhenti belajar, dia atau mereka akan tua, sekalipun mereka mungkin umurnya masih muda. Oleh karena itu, kata-kata never too old to study, ya juga harus merupakan sebuah kebutuhan bagi kita, dan kita harus memahami betul never too old to study adalah saya. Never too old to study adalah mine. Never too old to study adalah kebutuhan yang harus kita juga pikirkan dan miliki, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang tertinggal di belakang. Luar biasanya mitra, dengan never too old to study, kita akan terus menggali dan menggali. Karena belajar itu adalah satu hal yang berkesinambungan. Belajar itu tidak bisa stop atau berhenti sampai di sini. Terus dan terus kita belajar sampai akhir hayat kita. Dan dalam konsep Islam justru kita wajib belajar mulai dari lahir sampai meninggalnya kita. Gitu. Jadi tidak ada sama sekali yang mengatakan kita harus berhenti belajar. Belajar itu terus, karena ini adalah sesuatu yang terus berkesinambungan. Dan kata-kata never too old to study adalah benar-benar betul untuk kita. Kita harus terus belajar. Siapapun di hadapan kita adalah orang istimewa. Siapapun yang mengajarkan kita adalah orang istimewa. Karena sungguh orang yang luar biasa adalah orang yang mengatakan siapapun yang ada di hadapan kita orang istimewa. Jadi tidak ada lagi pilah-pilah ya, atau pilah-pilih kita katakanlah ini masih muda ya, atau ini pendidikannya dari apa, tidak lagi seperti itu. Karena masing-masing kita punya potensi yang dahsyat, yang luar biasa. Masing-masing kita potensinya pasti berbeda. Dan orang hebat adalah orang yang bisa mengumpulkan potensi-potensi dari luar, kemudian masuk ke dalam, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita kembangkan menjadi satu passion bagi kita. Luar biasa sekali mitra.
Jadi oleh karena itu, janganlah kita menganggap bahwa open mind tidak dibutuhkan. Namun kita butuh tentang open mind. Atau kita butuh bahwa kita perlu masukan-masukan, asupan-asupan sesuatu yang bergizi untuk pikiran kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang never too old to study. Yang terus mengakui, yang terus ikut mengupgrading, kemudian terus belajar sampai kapanpun. Kita akan sangat senang sekali ketika siapapun bisa mengajarkan kepada kita, sekalipun mungkin satu kata. Kita akan senang sekali siapapun yang memberikan nasihat pada kita atas kebaikan, sekalipun mungkin satu kata. Karena ini adalah keperluan bagi kita. Dan alangkah ruginya kalau kita ini menjadi orang yang tertutup. Alangkah ruginya kalau kita ini menjadi orang yang mengatakan saya sudah cukup. Artinya sudah gagal. Karena kegagalan adalah ketika kita berhenti, ketika kita tidak lagi mau menerima apapun dari orang lain. Jadi mestinya kita adalah terus haus terhadap ilmu. Mestinya kita katakan bahwa saya adalah seorang murid, saya adalah perlu guru, saya adalah perlu advisor atau mungkin mentor atau mungkin yang lain gitu. Karena bagaimanapun tanpa diberi sesuatu oleh orang lain, bisa jadi ilmu kita stuck sampai di sini. Hal lain yang menjadikan kita never too old to study adalah banyaknya membaca. Nah, hari ini sangat mudah sekali ketika kita klik di Android kita sudah bisa mendapatkan sesuatu yang sangat banyak, tinggal pilih. Atau mungkin dengan hardbooknya, buku-buku yang ada. Karena sungguh membaca buku juga merupakan satu titik penting bagi kita. Bukan hanya itu, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, bukan hanya satu buku saja. Ini banyak sekali mungkin kitab-kitab yang orang mengatakan kitab kuning atau yang lainnya, itu juga merupakan satu ilmu yang mestinya terus kita haus dan kita inginkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari mereka, dari para guru kita atau mentor kita atau advisor kita. Jadi jadilah orang yang memang mengedepankan bahwa kita haus dengan ilmu, bahwa kita haus dengan ilmu baru yang mana mungkin saat ini kita belum tahu karena keterbatasan kita, dan ilmu ini sangat luas sekali, kita belum ada apa-apanya. Yakin ketika kita bertemu dengan si A mungkin berbeda, dengan si B mungkin berbeda, dengan si C mungkin berbeda. Oleh karena itu ketika saya mengatakan bahwa kehilangan satu kawan, kehilangan banyak, ini adalah kenyataannya. Kita ingin sekali setiap teman kita, setiap kawan kita, sahabat kita memberikan ilmu pada kita. Kita bisa membayangkan ketika kita punya 10 teman, kemudian yang 10-nya punya sesuatu yang berbeda, kemudian mengajarkan pada kita, wow, sangat luar biasa sekali jiwa kita ini akan terisi. Jadi jangan sampai kita ini kemudian saya katakan tadi pilah-pilah, kemudian kita katakan tadi bahwa dia dari mana, dia dari situ, dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jangan pernah kita melihat orang ini, melihat ilmunya, melihat apa yang dikatakannya. Karena itu adalah kepentingan kita. Itu adalah kebutuhan kita untuk menjadi kita ini orang-orang yang unggul. Banyak sekali di antara kita yang terkadang sampai di situ kemudian kita terhenti karena kita tidak mau terbuka dengan siapapun. Kita tidak mau mengkaji, menggali, padahal kita memerlukan yang seperti itu. Dalam kata unggul, setelah N ada G. Nah, G-nya adalah good personality. Nah, ini mitra, good personality. Artinya, jadilah orang yang baik saja. Good personality. Atau jadi pribadi yang baik. Memang, apapun kalau kita kerjakan yang baik-baik, maka hasilnya akan baik. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang dalam hatinya, dalam pikirannya terbesit sesuatu yang negatif. Namun terus kita kembangkan hal-hal yang positif. Pada good personality di dalamnya ada banyak sekali, termasuk integritasnya, termasuk di dalamnya kejujurannya, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Kemudian tidak hitungan kita memberi. Nah, ini adalah good personality. Good personality, mitra, itu orang pilihan. Jadilah kita menjadi orang yang betul-betul memiliki personality yang baik sekali, atau good, ya, good personality, supaya kita menjadi orang yang berbeda. Kalau sama dengan yang lain sudah biasa. Kalau sama itu biasa, kita bosan dengan sama. Oleh karena itu kita mesti menjadi yang berbeda. Caranya bagaimana? Ciptakan kita ini menjadi orang yang memang good personality. Dan ketika kita good personality atau pribadi yang memang bagus, maka yang terjadi adalah kawan kita pasti banyak. Ketika kita ini mengedepankan kebaikan, yakin bahwa banyak sekali orang yang insya Allah akan menolong kita. Jadi jangan salah ketika kita berbuat baik di sini, maka kita tidak khawatir dimanapun kita berada.
Karena di sana pasti kita akan mendapat kebaikan pula. Hal baik yang kita kerjakan akan menghasilkan kebaikan. Mungkin juga sebaliknya, hal buruk yang kita kerjakan juga nanti akan menghasilkan keburukan. Maka pilihlah yang paling baik. Janganlah kita menjadi orang yang hitung-hitung atas kebaikan. Jangan menjadi orang yang takut, yang khawatir kita tidak akan mendapatkan kalau kita ini berbuat baik. Karena kebaikan itulah yang justru akan menolong kita. Dan banyak sekali contoh-contoh nyata di alam ini, ketika ada orang berbuat baik, atau sesuatu mungkin binatang berbuat baik, pasti akan ditolong yang lainnya. Jadi sekejam apapun yang ada di harapan kita, kalau kita berbuat baik, insya Allah akan baik dengan kita. Ini satu fenomena nyata yang mesti hari ini kita pelajari, yang mesti kita pahami. Dan paling tidak kita akan bisa belajar dari hal tersebut. Kalau langkah kita adalah langkah yang baik, ucapan kita ucapan yang baik, kemudian apapun yang kita hari ini kerjakan hal yang baik, besok dilihat, atau sekian lama nanti kita akan melihat apa yang terjadi pada diri kita. Yang jelas kebaikan-kebaikan yang akan terjadi pada diri kita yang mungkin tidak kita pernah pikirkan yang seperti itu, atau bahkan akan jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang kita pikirkan, atau bahkan mungkin lebih hebat sekali ketimbang apa yang kita miliki ketika berpikir seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak ada ruginya sama sekali, mitra, ketika hari ini kita harus berbuat baik. Jadilah orang yang memang personalitinya adalah good, personalitinya adalah baik. Gitu. Yang selanjutnya, mitra, dalam unggul adalah ada kata ada give then receive. Nah, ini G yang kedua kan, unggul gitu ya. Ada U tadi, ada G lagi. Jadi unggul sudah ada U, kemudian N, ada G, ada G lagi. G yang kedua adalah give then receive. Nah, ini mitra, catatlah yang seperti ini. Betul kita pernah mendengar zaman dahulu orang mengatakan take and give. Wah, sudah kita tinggalkan. Saat ini adalah kita mengatakan give then receive. Siapapun yang memberi, niscaya akan mendapatkan. Ini konsep yang benar. Jadi bukan seperti orang dulu mengatakannya adalah take and give gitu ya. Kita ambil dulu baru akan memberi gitu. Sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah give and then receive. Ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada yang lain, kita akan menerima sesuatu itu. Dan bahkan untuk menjadi orang yang mungkin berbeda dengan yang lainnya, berikan apapun yang kita miliki. Sungguh kekayaan kita adalah apa yang kita berikan. Ketika kita ingin kuat, berikan tenaganya. Niscaya kita akan kuat pada suatu saat. Ketika kita ingin pintar, ingin cerdas, ingin pandai terhadap satu ilmu, berikan ilmunya. Jadi jangan pelit-pelit dengan ilmu. Apapun diberikan aja. Maka suatu saat akan hebat. Satu contoh nyata, ilustrasi nyata. Ketika kita mengajarkan bahasa Inggris, contohnya yang kita ajarkan adalah bagaimana cara mengucapkan dengan benar. Kita ambil dari kamus yang bagus, kemudian kita postingkan kepada teman-teman, kita ajarkan, nih ucapan yang bagus seperti ini. Ini pasti kita akan mendapatkan. Pasti akan mendapatkan. Jadi ilmu kalau diberikan itu tidak akan berkurang, namun akan bertambah. Yang berbeda dengan harta mungkin. Kalau diberikan kepada yang lain, bisa jadi berkurang. Tapi hakikatnya bertambah karena nanti akan mendapatkan. Nah, ini satu ilustrasi yang baik sekali. Jadi apapun yang kita miliki yang diberikan sebenarnya itulah kekayaan yang nyata. Kita tidak boleh menjadi orang yang mengatakan bahwa aduh sayang kalau nggak dibayar nih. Ngapain amat kita memberikan itu ya. Nah, ini yang kita sayangkan sekali. Sebab dengan memberi kita akan mendapatkan sesuatu. Dengan memberi kita akan menjadi orang yang benar-benar real man atau real woman. Kita memberi. Ya, sayang kalau kita ini menjadi orang yang enggan memberi, atau paling tidak orang mengatakan pelit gitu, atau mungkin orang yang suka dengan sesuatunya namun hanya untuk dimiliki sendiri saja. Ya. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang suka menabur, orang-orang yang suka memberi. Ini sukses sekali. Jadi siapapun yang sukses hari ini ternyata mereka adalah orang-orang yang hitungan dalam memberikannya. Kalau kita ingin kaya pasti berikan banyak uangnya kepada orang lain. Ini hukumnya seperti itu. Kalau ingin kuat tadi berikan tenaganya. Kalau ingin pintar berikan ilmunya. Kalau ingin kaya ya berikan uangnya gitu. Nggak usah khawatir karena dengan memberi kita akan menerima.
Dan konsep itu mestinya dijadikan satu pembelajaran bagi kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang pelit, tidak menjadi orang yang tertutup gitu, tidak menjadi orang yang hitung-hitung. Jadi hari ini adalah kesempatan kita untuk bisa memberi. Memberi itu sebuah kesempatan yang sangat besar sekali. Memberi adalah bisnis kita dengan Allahnya. Itu memberi. Jadi kalau kita rajin memberi, niscaya kita akan rajin mendapatkan. Dan insya Allah kalau kita memberi itu, apa yang akan kita dapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita berikan. Jadi jangan salah mitra, kalau kita memberi itu tidak ada hitungan sama sekali. Memberi artinya kita sedang berbisnis dengan Allah. Dan memberi adalah sesuatu yang mestinya dijadikan kebutuhan kita. Kalau perlu direncanakan, diprogramkan tiap hari itu kita memberi. Nah ini besok saya akan memberi ini, memberi ini, memberi ini. Kalau terus seperti itu maka wow, luar biasa kehidupannya di akhirnya. Dan mitra, jangan salah, ketika kita meninggal nanti yang dilihat bukan titelnya yang banyak, bukan jabatannya yang tinggi, tapi perbuatannya. Itu perbuatan baiknya tentunya ya, bukan perbuatan jahatnya. Perbuatan baik yang diberikan kepada yang lain, itulah yang akan membekas pada mereka, dan mereka akan mendoakan kita. Sungguh alangkah ruginya kalau hari ini kita belum memberikan sesuatu. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak memberikan apa-apa kepada orang lain. Maka semakin banyak kita memberikan, akan semakin banyak kita mendapatkan doa dari mereka. Dan ketika kita banyak sekali mendapatkan dukungan, mendapatkan doa, tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Jadi yakin kalau orang yang senang memberi, pasti orang itu adalah orang yang kaya. Jadi bukan orang yang orang kaya bukan orang yang mereka miliki, ya, mungkin kendaraan yang mereka miliki atau rumah yang mereka miliki bagus-bagus, bukan seperti itu. Tapi apa yang mereka berikan itu adalah sebenarnya kekayaan yang nyata. Nah, di sini hebatnya mitra ketika kita punya konsep give and receive. Give then receive itu. Punya konsep memberi kemudian nanti akan menerimanya. Oke, hari ini kita mulai. Kita catat betul-betul, kita catat baik-baik bahwa kita harus rajin memberi. Hari ini kita mencoba membagikan sesuatu. Mungkin ilmu yang kita dapatkan dari sang guru atau mungkin dari belajar, kemudian kita amalkan. Karena itu adalah satu pemberian yang insya Allah akan menjadi daging bagi kita, akan menjadi pahala bagi kita, akan menjadi bekas bagi yang diberikan juga. Hikmah mengatakan mitra, kalau kita memberi, cepat lupakan. Namun kalau kita diberi, ingat-ingatlah gitu. Jadi kalau kita diberi sesuatu, apapun pemberiannya, segera ucapkan terima kasih. Segera ucapkan syukron kasiran. Segera ucapkan thank you very much. Namun kalau kita memberikan sesuatu, segera lupakan. Ini sebaik-baik kita. Kita lihat banyak sekali orang memberi, namun sayangnya banyak mereka juga kemudian tak berpesona. Gitu. Memberi tapi harus diberitakan, memberi tapi harus disaksikan. Semestinya tidak seperti itu. Konsep yang benar adalah memberi yang memberi saja, karena Allah Maha Tahu. Allah akan mencatat apa yang kita berikan kepada siapapun. Jika hari ini kita belum memulai, maka kita niatkan untuk memulai menjadi orang yang suka memberi. Memberi adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita, oleh jiwa kita, oleh pemikiran kita, oleh hati kita, oleh organ tubuh kita. Memberi ini luar biasa. Kita latih diri kita sendiri menjadi orang-orang yang suka memberi apapun yang kita miliki. Dan bahkan orang-orang yang hebat itu senantiasa akan memikirkan hal-hal yang harus diberikan kepada orang lain. Yakin kalau hari ini kita bisa memberikan sesuatu, kita akan sangat bahagia sekali. Yakin kalau hari ini kita sudah memberikan sesuatu, kita akan merasakan keberuntungan yang sangat pada diri kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang suka memberi dan kemudian kita akan menerima, entah suatu ketika kita akan mendapatkan hal tersebut. Kemudian yang U-nya mitra adalah upaya menjadi pribadi yang produktif dan prestatif. Ada upaya, ada usaha maksimal menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang prestatif. Tentu kalau orang yang prestasi itu sangat produktif sekali. Orang yang prestasi itu bisa memanfaatkan waktunya untuk menjadi orang yang produktif. Hari ini kalau kita tidak produktif,
wow, kita akan rugi sekali. Kita harus produktif. Kita harus bisa terus mengembangkan sesuatu yang mungkin saat ini menjadi passion kita. Kita harus kembangkan terus sehingga akan menjadi sesuatu yang bisa menolong kita dan akan terus produktif dengan apa yang mungkin kita kerjakan, dengan apa yang mungkin hari ini kita geluti, dengan apa yang hari ini mungkin kita inginkan. Jadi jadilah orang yang prestatif gitu. Jadi memiliki prestasi yang luar biasa. Betul kita paham bahwa kita tidak bisa menjangkau semua atau mungkin banyak sekali hal-hal di hadapan kita. Maka dari itu, untuk menjadikan diri kita berprestasi, pilih salah satu yang betul-betul mungkin menjadi tren kita, hobi kita, atau paling tidak kesukaan kita. Kemudian kita kembangkan dan kembangkan terus. Kemudian kita latih dan latih terus. Maka kita akan mahir. Karena apa, mitra? Kemampuan plus mahir itu jadi juara. Kita mestinya jadi sang juara gitu. Ya, kita pilih salah satu yang betul-betul akan mendukung kita. Yang hari ini kita sayangi, yang hari ini kita sukai, yang hari ini kita idam-idamkan. Kita kembangkan yang seperti itu. Satu saja kita pilih. Kita harus memiliki spesialisasi. Kita harus memiliki spesialis, katakanlah seperti itu. Jadi kalau kita hari ini belum memiliki spesialisasi, ya bisa jadi kita bisa banyak tapi sedikit-sedikit. Kita pilih salah satu. Kita pilih salah satu, namun yang satu itu akan menjadikan kita luar biasa. Ya, kita pilih salah satu apa yang dijadikan kita ini menjadi orang luar biasa nantinya. Jadi mestinya seperti itu. Jadi jangan banyak tapi sedikit-sedikit, namun satu tapi maksimal. Kenapa di luar sana banyak orang yang hebat terhadap satu hal, lalu kita kok belum sehebat itu? Padahal kita juga punya kemampuan, punya potensi yang mungkin saja bisa seperti mereka yang mereka miliki saat ini. Perbedaannya adalah ketika mereka mungkin menggapainya secara serius, mengerjakannya secara serius, dan terus-menerus dikerjakan. Nah, kita mungkin tidak semaksimal itu. Sehingga akhirnya kita ketinggalan. Mestinya kita bisa, kalau orang lain bisa, kita bisa. Toh kita masih sama gitu. Jadi jangan sampai kita ini hormat dengan orang lain karena kehebatannya, lalu kita tidak hormat pada dirinya karena kehebatannya juga gitu lah. Oleh karena itu kita mesti memiliki sesuatu dan kemudian dijadikan spesialisasi kita. Jadi spesialis, kita apa sih sebenarnya keinginan kita ini yang kita kembangkan, yang kita inginkan, yang kita jadikan satu ukuran kehidupan kita sehingga itu menjadi luar biasa sekali. Ya, kemanfaatan ke depan itu lebih dibandingkan saat ini. Nah ini penting kita untuk memilih hal yang seperti itu. Janganlah kita menjadi orang yang bisa banyak tapi sedikit-sedikit. Sehingga kita tidak menjadi luar biasa. Pilihlah salah satu. Kemudian yakinkan dalam diri kita bahwa kita akan menjadi orang yang berprestasi. Oleh karena itu produktif dan prestatif itu keperluan, harus kebutuhan kita. Kita harus menjadi orang yang produktif. Jangan waktu-waktu kita lewatkan begitu saja. Sayang banget kalau kita memiliki waktu sehari sekian jam tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kan tidak produktif. Kita harus produktif. Apapun bentuknya nggak ada masalah. Yang penting endingnya adalah akan kemanfaatan yang kita miliki. Menjadi orang prestatif itu pasti akan produktif banget. Nah, oleh karena itu kita hari ini mulai mengajarkan pada diri kita harus menjadi orang yang prestatif. Kita harus menjadi orang yang produktif. Kita harus tahu bahwa waktu yang begitu hebatnya kita miliki saat ini, yang diberikan oleh Allah pada kita, benar-benar harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sayang sekali kalau kita menjadi orang yang hanya leha-leha, hanya nonton. Bayangkan, mitra, kalau kita mungkin 4 jam di depan TV, dan kita hanya menghibur diri tanpa menghasilkan apa-apa, itu rasanya ruginya luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita kalikan per 1 minggunya, per 1 bulan, per 1 tahun, maka yang ada adalah waktu yang sia-sia. Nah, menjadi orang yang produktif tentu dengan berpikir, dengan merancang, atau paling tidak dengan mengemas apa yang harus saya kerjakan, sehingga nanti sekian lama saya akan mendapatkan sesuatu.
Dari kemarin sudah banyak sekali sudah kita sharekan. Kita harus punya target, kita harus punya goal paling tidak satu dalam kehidupan kita. Itu karena kita adalah orang-orang yang ingin meraih prestasi yang tinggi. Dan siapapun kita sangat bisa sekali yang seperti itu. Kita bukan remeh. Kita ini orang yang luar biasa. Kita ini punya kesempatan. Kita ini punya potensi. Yang permasalahannya adalah tidak mengembangkan potensi itu yang maksimal. Permasalahannya adalah kita tidak mengejar secara serius. Bahkan waktu-waktu kita hanya kita buang-buang begitu saja. Kadang mohon maaf kita ketika kita jalan di jalan melihat orang si A dan si B sedang bermain, katakanlah bermain catur berjam-jam, dari mulai mungkin saya berangkat saya melihat sampai pulangnya masih seperti itu. Betul bahwa itu sebuah kebutuhan, namun kalau kita tidak manage waktunya maka akan kehilangan waktu yang sangat banyak sekali. Kita mestinya menjadi orang yang sangat bijak dengan memanage waktu. Waktu itu tidak akan pernah kembali, dan waktu hari ini adalah sangat berharga bagi kita. Orang-orang yang produktif senantiasa berpikir bahwa waktu saya itu harus manfaat. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan pikiran-pikiran yang baik awalnya. Kita punya rencana besar, kemudian kita tuliskan. Tiap harinya, bahkan saya sudah mengatakan setiap malamnya itu dituliskan rencana-rencananya yang harus hari esok kerjakan. Sampai mungkin rencana mingguan, rencana bulanan, dan rencana tahunan. Kita harus memiliki yang seperti itu. Sebab tanpa memiliki rencana, akhirnya kita membuang waktu yang begitu indahnya, yang begitu hebatnya. Yang waktu itu terus berjalan. Jadi kalau kita lihat di jam dinding mitra, itu jarumnya tidak akan pernah kembali lagi. Terus melaju ke depan. Terus kemudian kita berpikir tiba-tiba sudah jam 3 sore. Tiba-tiba sudah jam 5 sore. Itu tiba-tiba. Karena apa? Terkadang kita melalaikannya. Namun kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, maka 1 jam atau 2 jam yang akan kita lalui ke depan itu merupakan sebuah keberuntungan yang sangat bagi kita. Banyak sekali cara kita mendapatkan keberuntungan dari waktu itu. Kenapa? Kita ini berpikir produktif. Orang-orang produktif nantinya akan prestatif pasti. Dan itu dua hal yang saling keterkaitannya ada. Orang prestatif pasti menggunakan waktu dengan baik. Orang yang menggunakan waktu dengan baik pasti akan prestasi kan gitu. Nah, ini yang terkadang kita tidak bisa memanage waktu yang ada. Hari ini kita harus mulai. Kita mulai memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Memulai bahwa kita adalah orang-orang yang nantinya ke depan punya target ini, punya goal ini. Mungkin sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun saya harus sampai di sini. Dan kalau sudah saat ini mungkin ya kayak saya atau mungkin yang lain sudah di atas 50 tahun kemudian tidak bisa atau belum pernah menggolkan satu saja goal yang diciptakan atau goal yang ingin diciptakan, atau paling tidak berpikir bagaimana mendapatkan goal itu termasuk rugi sekali. Karena kita tidak menjadi orang yang luar biasa atau mungkin di atas rata-rata ya. Jadi jadilah orang yang berbeda, yang di atas rata-rata ya. Jadi jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita mulai berpikir kemanfaatan waktu yang ada, kita memanage waktu dengan baik, kemudian kita akan menggunakannya. Nah, lalu nantinya akan dijadikan satu hal bagi kita bahwa di sini loh saya bisa mendapatkan hasil. Di sini loh saya bisa menciptakan sebuah goal. Dan kemanfaatannya pasti akan lebih dibandingkan saat ini. Inilah memanage waktu dengan baik. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang rugi karena waktu. Rugi karena kita tidak bisa mendapatkan sesuatu. Nah, ketika saya menuliskan bahwa upaya menjadi produk yang prestatif mestinya dijadikan satu catatan penting bagi kita. Kita harus produktif, kita harus prestatif. Kita harus menjadi orang hebat karena kita memang luar biasa. Kita memang hebat. Ini mitra. Dan kata unggul yang terakhir adalah longgar atini. Nah, artinya bahwa kita harus menjadi orang yang legowo, menjadi orang yang sabar. Jadi bukan temper tantrum. Semua pembelajaran, semua proses, kita ini menjadi orang-orang yang paham bahwa harus dilalui dengan proses. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang yang memahami tentang prosesnya, menikmati tentang prosesnya, kemudian nanti akan
akan juga mendapatkan hasilnya. Kita yakin kita menjadi orang yang legowo atau longgar hati ini, gitu. Atau yang orang yang berhati panjang, gitu. Orang yang senantiasa berpikir kebaikan terhadap apa yang sedang diproses saat ini, terhadap apa yang kita inginkan. Karena semua tidak ujuk-ujuk. Orang sukses itu tidak tiba-tiba menjadi sukses, namun melalui perjalanan yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin dalam prosesnya banyak sekali rasa pahit yang dirasakan. Nah, orang-orang yang seperti inilah, atau jiwa kita mesti menjadi orang yang hari ini sadar bahwa saya harus memiliki hati yang panjang, atau yang longgar hati ini, atau yang legowo. Kita harus menjadi orang yang betul-betul kesiapannya tidak hanya sebatas apa yang hari ini mungkin saja orang mengatakan ya sampai di sini. Tidak sama sekali, tapi kita harus betul-betul panjang berpikirnya. Ketika masalah datang kepada kita, kita harus bijak menyelesaikannya. Bahkan masalah dimasalahkan kita hadapi dengan baik. Kita tidak akan lari dengan masalah. Sebab semakin kita lari dengan masalah, maka masalah akan semakin menumpuk. Orang-orang bijak mengatakan bahwa masalah-masalah yang kita hadapi mesti kita selesaikan satu persatu. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak sekaligus banyak, tapi satu persatu. Nah, orang-orang yang longgar hatinya atau orang-orang yang legowo itu pasti berpikir bagaimana cara mensikapi masalah yang ada. Ya, tidak serta-merta menyalahkan lingkungan. Dia akan berpikir ke dalamnya. Karena sungguh bahwa orang-orang seperti ini biasanya paham, sayalah aktornya, sayalah pelakunya, gitu. Bukan siapa-siapa. Ukurannya juga saya. Kalau kemudian kita menyalahkan lingkungan kita, ya tidak akan pernah sampai. Sebab kalau kita ukurannya adalah lingkungan, sangat jauh sekali. Dan penyelesaiannya pun kita nggak bisa diselesaikan secara damai dengan hati kita, karena kita berbeda banget, gitu kan? Karena kita ini jauh, gitu. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan atas masalahnya adalah diri kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang saya katakan tadi legowo, orang yang paham akan situasi kondisinya, orang yang paham bagaimana cara mensikapi masalah yang datang dengan kita. Bahkan kemarin saya sudah katakan, ketika punya masalah besar ya kecilkan. Ketika punya masalah kecil ya buang saja. Nyaris tidak ada masalah yang kita miliki. Ini orang-orang yang memiliki longgar hati ini, atau orang-orang yang berhati panjang, biasanya adalah orang-orang yang sangat bijak dalam segala halnya. Nah, menjadi bijak adalah kebutuhan. Mitra mestinya juga menjadi orang yang bijak. Mitra mestinya menjadi orang yang senantiasa mengedepankan kebaikan-kebaikan atas bijaknya, gitu. Jadi kalau orang bijak itu juga kebijakannya pasti bijak, kebijakannya pasti baik, gitu. Jadi tidak terburu-buru, gitu. Oleh karena itu ada satu hikmah mengatakan, janganlah ambil keputusan ketika dalam keadaan yang tidak bijak, dalam keadaan yang mungkin moodnya tidak bagus, gitu. Ambillah keputusan manakala kita sedang dalam keadaan yang sangat bagus, moodnya sedang berjalan dengan baik, gitu. Atau mungkin dalam keadaan yang senang, gitu, sehingga keputusannya pun akan menyenangkan orang banyak. Nah, yang kita lihat tidak seperti itu, mitra. Banyak sekali orang mengambil keputusan ketika dalam situasi kondisi yang sedang tegang. Ya, katakanlah sedang dalam satu sidang, atau mungkin dalam satu meeting, atau mungkin dalam satu pertemuan, gitu ya. Biasanya saling adu argumen, namun kemudian memutuskan sesuatu yang bisa jadi akan menjadi sebuah penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, janganlah menjadi orang yang seperti itu. Ambillah keputusan ketika kita dalam keadaan yang sangat enak, gitu, yang sangat senang, gitu, sehingga keputusannya akan menjadi bijak. Menjadi bijak itu memang perlu waktu. Menjadi bijak itu perlu satu pembelajaran. Menjadi bijak itu perlu satu langkah-langkah nyata di mana kita sudah mulai melakukan menjadi orang yang bijak. Jadi bijak sebenarnya sangat mudah dilihat oleh diri kita sendiri. Kita bisa mengatakan kita bijak, ya yang menilik diri kita, bukan orang lain. Tapi dampaknya betul kepada orang lain. Jadilah pemimpin yang bijak. Jadilah pelajar yang bijak. Jadilah karyawan yang bijak. Jadi kalau sudah semuanya bijak, maka yang terjadi adalah kebahagiaan untuk semuanya. Kebahagiaan untuk lingkungan kita. Jangan menjadikan diri kita orang-orang yang senang dengan hal-hal yang mungkin saja akan berdampak negatif terhadap yang lainnya. Keberuntungan kita adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang enak kepada orang lain. Istilah yang sangat populer saat ini mengatakan, kalau kita ingin hidupnya mudah, ya mudahkan orang lain, gitu. Jadi kalau kita membuat kebijakan kemudian ini adalah kemudahan bagi orang lain, insya Allah kita ini akan menjadi orang yang dikenang oleh orang banyak.
Nah, sayangnya terkadang kita ini membuat kebijakan atas pikiran kita sendiri. Padahal belum tentu pikiran orang lain akan cocok dengan kebijakan yang kita buat. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam menentukan sebuah kebijakan atau dalam menuliskan kebijakan atau dalam paling tidak dalam menentukan memutuskan sebuah kebijakan. Nah, menjadi orang yang legowo itu menjadi kebutuhan bagi kita. Biasanya kalau kita berlatih terus dan berlatih terus menjadi orang yang senantiasa berpikir panjang adalah mudah menjadi orang yang legowo. Jadi tidak terburu-buru dalam aspek memutuskan sesuatu, karena ini kemanfaatannya atau mungkin keberuntungannya akan diterima oleh orang banyak, bahkan kerugiannya pun akan diterima oleh orang banyak. Nah, mitra, jangan sampai seperti itu. Hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi unggul, karena kita perlu unggul untuk menghadapi situasi kondisi yang saat ini sudah sangat kompetitif sekali. Saya katakan tadi di awal bahwa lapangan pekerjaan yang terbatas, namun perkembangan penduduk yang begitu banyaknya dan tidak seimbang sama sekali. Dan untuk salah satunya untuk mencapai, untuk bisa bersaing, ya berkompetisi dengan yang lain atau berkompetisi dengan yang lain, maka dengan cara belajar, dengan cara kita menjadi unggul gitu. Jadi dengan cara mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Jadi kita ini kompeten banget itu. Jadi bisa nantinya bisa bersaing dengan yang lain. Tanpa kompetensi yang tinggi, bisa jadi kita ini akan terkalahkan oleh yang lainnya. Jadilah orang yang memiliki kompetensi atau potensi dirinya yang sangat luar biasa. Dengan cara-cara tadi, kata unggul, itulah dijadikan dasar kita untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi yang tinggi. Sehingga mampu berkompetisi di kancah kehidupan dunia saat ini yang serba luar biasa sekali. Dan persaingan yang begitu ketat. Kita akan bisa maju karena kita memang sudah memiliki potensi yang dahsyat dalam diri kita. Sebagai closing statement, mitra, jadilah orang yang senantiasa belajar, senantiasa menganggap bahwa siapapun yang ada di hadapan kita adalah orang istimewa. Sebab dengan itu kita bisa mengambil hikmah ilmu dari mereka. Jangan pernah menyepelekan siapapun, karena sungguh setiap kita memiliki potensi dahsyat yang mungkin berbeda dengan kita. Saya potensinya begini, si A begitu, si B begitu, si C begitu. Dan sebaik-baik kita adalah ketika kita bisa mengumpulkan potensi-potensi yang mereka miliki, dijadikan satu, kemudian kita save, kita simpan, kita kembangkan untuk diri kita. Orang hebat adalah orang yang bisa menyatukan berbagai ilmu, dijadikan satu. Kemudian dijadikan sebuah pembelajaran bagi dirinya, kemudian dikembangkan, dan yakin bahwa kita akan memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Ini mestinya seperti itu. Jadi mitra mesti jadi orang hebat, mesti jadi orang yang cerdas, ya, karena kecerdasan itu diperlukan oleh kita. Jadi jangan jadi orang yang biasa-biasa saja, karena sungguh bahwa kalau kita menjadi biasa-biasa saja itu hal kecil gitu. Karena biasa saja itu banyak yang orang yang biasa-biasa saja, namun kita harus bisa menjadi di atas dari biasa-biasa saja. Orang mengatakan we must be different. Kita harus berbeda dengan yang lainnya. Cara membuat perbedaan adalah ketika kita terus mengikuti zaman. Kita adaptasi dengan apapun. Kita tadi saya katakan di awal adalah orang yang open mind. Karena kita membuka diri. Kita menjadi orang yang betul-betul ingin belajar dari siapapun, betul-betul ingin maju, betul-betul ingin bahwa saya harus berdiri di atas kaki sendiri dan memiliki sesuatu yang lebih, dan kemudian kemanfaatannya pun lebih kepada orang lain. Janganlah menjadi orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi berpikirlah untuk orang banyak. Janganlah menjadi orang yang hanya berpikir ini sudah cukup, tapi terus berpikir saya harus berkembang dan berkembang dan berkembang. Rasa syukur kita itu semestinya kalau kita berkembang. Rasa syukur kita itu semestinya kalau kita benar-benar merasakan kemanfaatan lebih untuk orang lain. Gitu. Jadi jangan yang kita rasakan hanya untuk kita sendiri, tapi kita masih mampu, kita masih bisa membagi syukur itu pada orang lain. Dan itu sebenarnya syukur yang kita rasakan adalah syukur yang sejati, karena kita manfaatnya kepada orang lain lebih banyak lagi. Jangan menjadikan diri kita ini remeh gitu, atau jangan menjadikan diri kita ini orang yang seolah-olah tidak mampu, seolah-olah tidak bisa. Padahal kita bisa sekali, kita mampu sekali. Yang jelas karena kita belum menggali potensi yang sebenarnya dan belum mengembangkan yang sungguh-sungguh.
Maka hari ini, mitra, kita mulai belajar menjadi orang yang mengembangkan potensi yang kita miliki, mengembangkan yang kita hari ini mungkin senangi gitu, atau mungkin jadi hobi, kemudian terus kita kembangkan dan kemudian akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali ke depannya. Hari ini yakin kita memulai berpikir bahwa kita memiliki potensi, kita memiliki kesenangan, kita memiliki hobi, kita memiliki sesuatu yang disebut passion. Nah, kemudian kita kembangkan. Kita mampu memilih salah satunya, karena dengan satu, namun kita terus latih dan latih dan latih, maka kita bukan hanya mampu namun mahir. Mampu plus mahir sama dengan juara. Jadilah sang juara. Jadi jangan sampai akhir hayat kita itu tidak pernah menjadi sang juara. Milikilah diri kita, jiwa kita adalah jiwa yang menjadikan kita sang juara. Kalau kita berjuangnya seperti harimau, namun kalau kita menjadi juara ya seperti benar-benar kita dalam lomba menjadi juara. Jadilah sang juara. Saya katakan sekali lagi bahwa kemampuan plus mahir maka juara. Kita mesti menjadi juara. Sang juara saat ini dibutuhkan oleh siapapun, termasuk kita dan yang lainnya. Jadilah sang juara, paling tidak dalam lingkungan kerja kita, paling tidak dalam lingkungan kita, paling tidak dalam lingkungan terkecil kita adalah juara. Demikian mitra, pertemuan kali ini semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.